Selamat pagi, mari kita buka Alkitab, kita akan membaca Mazmur pasal 100, kitab Mazmur pasal yang ke-100, kita membacakan pasal ini, hanya ada beberapa ayat. Mazmur pasal 100, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersama, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 17. Saya mendahului. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran bersama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur mendapat panggilan untuk boleh beribadah kepada Engkau. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dan kiranya kami terus Engkau layakkan dan perbarui dan menikmati akan hadirat-Mu, bukan hanya ketika kami beribadah, tapi di seluruh kehidupan kami sebagai satu ibadah yang berkenan pada Engkau. Di dalam momen kami dikumpulkan untuk bersama-sama terarah pada Engkau, biarlah Engkau juga berbicara dalam seluruh liturgi dari awal sampai akhir. Biar merupakan satu puja-puji, sembah sujud, dan sesuatu respon terhadap anugerah-Mu. Berkatilah perenungan firman, dan biarlah seluruh jiwa kami di dalam satu sikap penyembahan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan jeda dengan eksposisi Yohanes, dan pada bulan November kita akan bahas tema ibadah. Desember kita bahas tema Natal. Ayat yang kita baca tidak akan kita eksposisi, tetapi kita akan merenungkan tentang ibadah. Kita ke gereja untuk apa? Untuk apa kita ke gereja? Beribadah. Itu yang jawaban paling simpel dan jelas. Menyembah Tuhan. Bukan menyembah diri atau seorang tokoh. Kita sembahyang. Kita beribadah kepada Tuhan. Sesuatu aktivitas yang dari hati, ada relasi, sikap batin dan menyangkut aktivitas fisik dan semua yang kita lakukan, kita tujukan kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Ditujukan kepada Tuhan, aktivitas telah beribadah. Dan ditujukan kepada Tuhan,
Tuhan yang apa? Tuhan yang adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, Sang Kudus, yang juga adalah penebus dan pengasih jiwa kita. Allah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan splendor, kesemarakan, keagungan, tetapi juga yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan anugerah pengampunan, keselamatan, di mana kita dilimpahi. Bukan Allah yang megah jauh dari kita dan tak terlibat, tetapi yang menyentuh kita. Kita yang adalah manusia berdosa. Seperti orang yang telah sakit di kamar rumah sakit dan merintih. Kalau mati lebih baik daripada menderita. Lebih baik tidak ada daripada ada yang menderita dan kesakitan. Tapi kalau sudah bahagia, kematian adalah satu derita. Kebahagiaan yang ingin diteruskan selama-lamanya. Dari titik nol, mundur kepada negatif yang seperti jurang maut. Dan positif yang adalah satu berkat surgawi. Kita di dalam satu, boleh dikatakan spektrum kalau salah istilah, dimaafkan. Dari sesuatu ekstrim yang satu yang begitu negatif dibawa ke ekstrim yang bukan ekstrim, satu anugerah yang begitu mulia. Di dalam hal seperti demikian membuat hidup kita adalah satu ucapan syukur. Dari status orang yang durhaka dan patut dimurkai dan binasa yang ada merupakan kutuk, lebih baik tidak ada, lebih baik mati. Menjadi sesuatu anugerah, sukacita, keselamatan. Dari orang yang terhukum dalam neraka menjadi yang diampuni, kekasih Allah. Yang dimuliakan, yang menikmati setiap kebaikan. Apa yang menjadi respon kita kecuali hati yang terus bergetar dalam satu sentuhan syukur. Satu sukacita, kegembiraan yang tak habis-habisnya. Untuk boleh memuja, memuji, melayani, menyembah Allah dengan penuh ketulusan. Dan dengan sekuat tenaga. Seharusnya itulah respon kita. Kita bukan sebatang kayu. Bukan seonggok atau debu ataupun batu. Tapi yang diberikan jiwa yang mulia. Yang menerima kebaikan Tuhan. Dan itu haruslah jadi respon kita. Kata-kata ini kiranya boleh menyentak dan menarik kita kembali dari satu jalan keliru akibat pengaruh semangat dan budaya zaman yang begitu rusak, postmodernisme yang menjadikan kita, membentuk kita menjadi makhluk yang sangat independen, mandiri, egosentris, utilitarian. Yang kecanduan dengan semangat untuk memuaskan diri, memuja diri, yang mengejar kenyamanan. Hal-hal remeh justru yang kita kejar. Dan kehilangan bobot dan nilai ilahi. Sehingga agama dan ibadah yang kita lakukan pun sudah berubah menjadi melayani diri. Bukan lagi melayani Tuhan. Memuliakan diri bukan lagi memuliakan Tuhan. Tujuan diri dan bukan lagi tujuan Tuhan. Inilah yang terjadi. Kembali kita bertanya. Apakah ibadah masih relevan? Kalau artinya adalah bagaimana dengan seantero jiwa kita haturkan kepada Tuhan. Dalam sujud sembah, syukur, puja, puji, pengabdian. Di dalam semangat racun zaman dan budaya yang manusia telah menjadi independen, paling penting, yang memuliakan diri. Dan Allah tidak lagi menjadi tempat utama. Masih relevankah ibadah? Kalau ibadah itu sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan. Berfokus dan bertujuan pada Tuhan. Siapakah yang disembah? Siapakah yang dilayani? Siapakah yang dipuaskan? Ketika manusia menjadi yang paling penting dan utilitarianisme menjadi prinsip hidup yang mengontrol perilaku kita. Di mana segala sesuatu diukur menurut kegunaan. Kegunaan menurut kepentingan kita atau aku dan bukan kepentingan Tuhan dan kebenarannya.
maka ibadah menjadi untuk kepentingan dan berpusat pada manusia. Setiap orang beribadah dan melayani dengan motivasi keinginan sendiri dan menurut caranya sendiri. Kacaulah ibadah dan sembahyang. Dan gereja bergumul dalam satu worship war. Gereja bergumul dengan tata cara ibadah tradisional, modern, Hillsong, puja-puji, penyembahan, dengan semua skandal-skandal dan kerumitan yang terjadi. Gereja-gereja lama yang terikat oleh tradisi, susah bergerak, yang mendirikan gereja baru, tidak ada kekuatan, kontrol, sinode. Mereka bebas untuk mengeksplorasi, mau jadi gereja rematik atau gereja apa saja, campur sini, campur sana. Semua bereksplorasi untuk bagaimana mencari bentuk, menarik orang, mencapai sesuatu hal. Tetapi sesungguhnya apakah Allah ada di sana sebagai yang berdaulat dengan kebenarannya, dengan tujuannya, atau sesungguhnya semua aktivitas, semua istilah yang nama-nama itu masih dipakai. Tapi sesungguhnya tidak ada Allah yang disembah, tidak ada Allah yang dilayani. Tujuan Allah tidak dijalankan. Tapi manusia sedang melayani manusia. Pendeta melayani untuk kemuliaannya sendiri. Liturgos, tim musik melayani bagi kemuliaannya sendiri. Paduan suara dan setiap orang yang bernyanyi dan yang kondak untuk tujuannya sendiri. Patong pernah cerita waktu muda, aku ikut kur. Wah, apakah motivasinya adalah hebatnya aku bisa nyanyikan Handel. Ya. Semangat untuk persiapan latihan, atau untuk mejeng, ya, untuk keren, atau aktivitas, atau satu pelayanan yang penuh dengan kesungguhan bagi Tuhan. Sulit untuk menilai, sulit untuk membedakan. Jemaat datang beribadah dengan perilaku yang juga sama. Perilaku dan sikap menurut maunya sendiri. Itu apa aku beribadah? Apa yang saya cari? Orang mencari hal-hal yang dia inginkan. Entah suasana ibadah untuk memuaskan dia. Atau pengajaran-pengajaran karena orientasinya. Sesungguhnya yang paling tinggi, paling utama, pengarah itu siapa? Ibadah sudah mengalami transformasi, kata indah transformasi. Sayangnya bukan ke arah yang seharusnya, tapi menjadi buruk, rusak, sesat, dan tidak memuliakan Tuhan lagi. Ini mungkin ibadah yang sering terjadi. Dengan semua eksplorasi, orang mencari bentuk-bentuk ibadah zaman sekarang. Sebagian gereja mengalami krisis. Sebagian majelis bertengkar dengan para muda. Antara benda fisik dengan jiwa bagaimana melaksanakan. Atau sebagian dirikan gereja baru untuk campur antara ajaran yang reform dengan gaya yang karismatik. Atau gereja-gereja yang mempunyai bentuk lebih bebas yang kita katakan karismatik atau ekstrim atau apa. Dengan semua tragedi dan semua skandal, Hillsong, penyanyi-penyanyi yang luar biasa, bahkan seluruh dunia. Tapi kemudian mengaku, aku tidak percaya Tuhan, aku ateis. Dan menimbulkan geger dunia. Apa tujuan ibadah kita? Jangan-jangan terlalu banyak yang sudah menyimpang dari yang seharusnya. Mengapa kita tidak katakan, aku pergi gereja untuk dengarkan khotbah? Kamu kemana? Aku ke gereja. Untuk apa? Untuk dengarkan khotbah. Salah enggak? Kalau banyak hal yang baik telah meniadakan yang terbaik. Menurut prinsip first thing first, itu bahasa dunia. Orang mengatakan humanis. Atau menurut prinsip Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3, segala sesuatu saya anggap sebagai sampah.
Dan itu tidak dosa. Kelebihan-kelebihan dia yang positif. Tapi kalau membuat yang utama, mengenal Kristus dan disalib bersama dia mengalami kuasa kematiannya. Kalau yang terbaik, kau cinta semua pelayananku yang baik, semua hal yang bagus. Tapi kalau yang terutama, cinta pada Tuhan, pengabdian pada Tuhan, hal yang paling inti itu dihambat. Maka semua yang baik itu menjadi berhala. Ada banyak hal yang baik. Ada banyak kasih sayang atau mengutamakan keluarga. Tapi kalau bukan Tuhan yang jadi inti poros dan yang lebih ditinggikan, keluarga jadi berhala. Ada banyak perbuatan sosial dan kemanusiaan yang sangat bagus. Tapi kalau itu menindas, mengabaikan, menyingkirkan Injil, maka itu adalah musuh bagi Injil. Ada pengajar etika yang bagus. Tapi kalau itu mengkhianati Injil dan ketuhanan Kristus, maka ya, itu menjadi musuh. Yang utama harus yang tempat utama. Baru semua yang lain itu baru menjadi baik. Semua yang baik menghambat yang terutama. Itu adalah menjadi racun. Tidak semua barang-barang bagus untuk di dapur seperti minyak wijen. Siapa yang mengatakan minyak wijen itu jelek? Siapa yang mengatakan kecap itu jelek? Siapa yang mengatakan garam itu jelek? Jikalau tidak boleh dimasukkan atau porsinya berlebihan, satu botol dimasukkan. Itu namanya bukan lagi bagus, itu merusak makanan. Semua itu ada tempatnya dan tempat yang utamalah. Tuhan sebagai poros, amin. Tuhan sebagai inti. Sehingga kapan, mana yang tidak boleh ada, mana yang harus ada porsi apa, mana yang ditonjolkan. Tapi yang paling ditonjolkan dari semua penonjolan adalah akhirnya Tuhan dalam segala sesuatu. All in all. In everything. Soli Deo Gloria. Kita tidak mengatakan aku pergi ke gereja untuk mendengar ceramah pada hari Minggu. Kita tidak mengatakan aku gereja untuk mendengarkan pengkhotbah tamu yang hebat. Itu adalah hal-hal yang lain. Tapi ibadah adalah ibadah. Kita tidak pergi ke gereja karena kita mau ada mengalami suasana menyenangkan. Itu adalah tambahan kalau Tuhan karuniakan. Kalau itu menjadi utama sesungguhnya, ibadah kita adalah teosentris utilitarianisme untuk aku. First thing first adalah God. The first in everything, above all, the supreme, yang mutlak. Dan itulah prinsip orang reform yang paling ketat. Jikalau ini keliru maka orang memanipulasi, tanda kutip, memanipulasi, tak sadar, tak sadar. Memainkan semua suasana ibadah. Perhatikan, musik terus dengan nada yang membuat supaya otak menjadi tak usah tegang, lalu dialirkan. Atau pendeta yang pinter menjadi menonjolkan khotbah dan mengisi pengetahuan. Mengisi pengetahuan tidak salah. Tapi kalau mengisi pengetahuan untuk pengetahuan dan tidak membawa orang untuk bersembah sujud pada Tuhan, itu keliru. Nah, betapa tipis perbedaan itu. Dan ketika itu keliru, maka bahayanya kita akan melihat hasilnya. Yaitu banyak hal-hal yang baik ternyata tidak menghasilkan buah yang baik. Dan akhirnya berguguran pada akhirnya. Saya tidak mau membuat deskripsi lebih tegas, lebih jelas. Belum waktunya. Mari menerawang dan memperhatikan apa yang terjadi. Berguguranlah. Selama berpuluh-puluh tahun orang dididik tapi tidak terbentuk. Karena ada hal yang salah fokus. Ada prinsip yang terabaikan. Dan manusia saling memanipulasi. Antara yang menjadi pemimpin mendapat keuntungan dan bukan Tuhan dapat untung. Karena Tuhan dapat untung adalah ketika manusia dengan jiwa bersembah sujud datang mengabdi tulus.
maka disitulah ada kebangunan rohani sejati dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang memimpin juga, untung gereja yang mengandalkan pengajaran, untung, tapi buahnya mungkin tidak begitu menetap, tidak ada bijaksana, tidak ada kerohanian dan karakter yang memanipulasi akan suasana ibadah, juga dapat untung. Tapi juga tidak ada Kristen-Kristen yang kuat, yang begitu mudah berguguran. Dan Tuhan tidak senang. Dan kekristenan dirugikan. Tuhan tidak dimuliakan. Terus orang berkumandang tentang krisis in Christianity, in the church. Dan Pak Tong mengatakan, aku akan mengadakan sesuatu acara untuk global. Dan bagaimana krisis dalam Christendom. Ini sudah muncul dari mulut Pak Stephen Tong. Christendom, istilahnya ditegaskan. Dalam seluruh gereja universal di muka bumi ini, ada suatu krisis yang terjadi. Ini fakta, ini problem, ini yang dilihat. Kesedihan yang baru saja di-sharingkan kepada kami adalah seminari-seminari dijual. Gereja-gereja besar dijual. Apa yang terjadi dalam selama ini dengan segala hiruk pikuk yang dilakukan dalam semua aktivitas gereja. Kalau kita kehilangan yang utama, yang esensi, semua aktivitas yang kelihatan baik, suatu hari akan tak bagus. Ya. Semua akan berdampak, sehingga betapa teliti semua harus diperhatikan. Kita tidak mengatakan aku pergi ke gereja untuk dengarkan khotbah, mendengar seorang pembicara, tapi sering dilakukan. Kita tidak mengatakan aku pergi ke gereja untuk dapat suasana nyaman. Kita mengatakan beribadah, tapi sesungguhnya orang melakukan apa yang keliru. Aku pergi ke gereja untuk ketemu teman, itu kita nggak katakan, tapi kadang motivasi sebagian orang lain demikian. Aku pergi ke gereja untuk bisnis, untuk jualan asuransi. Kadang itu motivasi sebagian orang. Aku pergi gereja untuk cari orang kaya supaya minta sumbangan. Dengan alasan motivasi, misi dan pelayanan. Orang itu cari kiri kanan untuk dapatkan uang puluhan juta, ratusan juta. Tak ada orang yang dirugikan. Ini yang terjadi. Kita ke gereja, kita tidak mengatakan, karena acara menarik. Kadang dengan acara menarik kita tarik orang untuk datang. Tapi kalau setiap kali orang datang harus acara menarik. Dia orang yang problem dan tidak pernah tumbuh. Itu seperti anak dalam rumah yang punya problem psychological. Yang tidak bertumbuh normal. Yang ada problem secara kejiwaan, karakter dan secara akan kepribadian. Yang kalau bisa diselamatkan di konseling, kalau tidak bisa dia adalah anak yang memang berkebutuhan khusus. Kita pakai acara untuk menarik orang, tapi setelah itu dia orang yang menjadi berbagian tumbuh secara dewasa. Tapi kalau itu yang terjadi, maka tidak benar. Ada berbagai banyak alasan yang kita tidak katakan bahwa aku ke gereja untuk itu. Kita mengatakan, kita ke gereja untuk apa? Beribadah. Menyembah Tuhan. So, let's do it. Mari kita lakukan. Lakukan menurut makna kata itu. Kalau aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Kalau you sebut aku Tuhan tapi memperlakukan sebagai budak, kurang ajar kau. Kalau Baal, you mau sembahlah dia. Kalau Tuhan, sembahlah dia. Ada satu ayat firman Tuhan, tetapi saya tidak mengupas dan aku belum sempat untuk meneliti. Mungkin saya duga akan ada kesulitan untuk sesungguhnya ayat ini aslinya bunyinya apa, maknanya apa. Tapi dalam terjemahan Indonesia dan King James Version, dalam refleksi saya, bukan studi mendalam kritis saya,
Tapi dalam refleksi saya dari kata terjemahan di King James Version dan LAI, maka saya mendapatkan suatu pengertian berpuluh-puluh tahun yang lalu. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan kalimat yang terakhir ini memberi saya inspirasi. Dan dalam segala sesuatu yang kau perolehlah pengertian. In everything you do it with understanding. Kadang saya mengatakan ketika orang mengepel, jangan setelah kamu ngepel, kain pel yang kamu pakai, itu adalah sudah sebulan tidak dicuci dengan sabun. Setelah ngepel, bau sekali. Ada yang bahkan pernah mengepel, setelah itu lantainya jadi penuh dengan oli. Sehingga perlu 2-3 orang untuk membantu membersihkan. Do something without understanding. Ketika melakukan sesuatu, justru yang dia lakukan itu berbalikan daripada yang dilakukan. Betapa mengerikan. Ekklesiastes Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Ini juga kata-kata yang dalam refleksi saya bunyi ayat firman Tuhan demikian. Jangan buru-buru dengan mulutmu, jangan hatimu lekas-lekas keluarkan perkataan di hadapan Tuhan. Karena Allah di sorga, engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Refleksi saya, bukan eksposisi saya. Mengatakan bahwa kalau you pergi ke rumah Tuhan, jangan gegabah. Jangan ngawur, asal ngomong, asal bertindak. Ini rumah Tuhan ada tuannya. Tuhan di surga, kamu di bumi. Jangan ngomong ngawur. Jangan memberi persembahan sembarangan kayak Ananias dan Safira. Jangan memberi persembahan api asing seperti anak daripada Imam Harun. Dia di surga, kamu di bumi, you bisa dimurkai. Ayat berikutnya mengatakan, jangan sembarangan mengucap nazar. Jangan setelah itu you sembarangan dan you kena kutuk. Dalam segala sesuatu lakukanlah dengan pengertian. Kita berurusan dengan Tuhan, kita beribadah. Kita berdoa, kita memberi persembahan, kita melayani. Jangan sampai yang kita lakukan sesungguhnya lah berdosa. Amin saudara? Mudah dipahami. Tidak ada yang sulit dipahami. Kita hanya mengajak kita untuk merefleksi dan mengingatkan kita. Dan ada satu kondisi krisis dalam kekristenan, in Christendom, dalam kehidupan gereja, pelayanan, ibadah, dan kekristenan. Spirit-spirit dunia yang rusak telah memakan kita. Semarak acara ibadah dan pengupasan firman dan seminar belum tentu bisa merubah kita. Ikan itu di laut asin, bagaimana ditawarkan? Tiap hari di dalam air yang asin, di dalam air yang payau, bagaimana menghilangkan semuanya itu? Kalau makanan kita, yang kita hirup udara, jiwa, mental, dunia, spirit, itu adalah dunia. Pendeta yang pakai firman pun, yang tamak duit bicara duit. Yang terkena dengan Toronto blessing yang najis itu, pakai Alkitab, Sarah ketawa, itu jadi alasan untuk Toronto blessing. Kalau otak sudah tidak beres, dan Tuhan bukannya menuntun, mengarahkan, menentukan arah untuk dia mengerti dan mengajar. Sesungguhnya yang dikabarkanlah ajaran manusia. Dan tidak membawa manusia kemana-mana. Tidak membawa orang Kristen dan gereja kemana-mana. Orang enggan ke gereja, orang bosan ke gereja. Why? Aku kerjaan itu apa? Beribadah. Yang pergi beribadah, mungkin motivasinya yang tadi kita uraikan. Harus kita kembalikan. Mungkin keliru. Saya tidak peduli kalau ada yang tersinggung. Orang ke gereja mungkin jualan, mungkin menipu, cari uang. Kalau ada orang susah, kita akan bantu. Ada orang yang susah, kita bantu. Tapi kita melihat banyak mereka itu tulus, bukan orang yang minta-minta dan memanipulasi. Kita sangat support, sangat appreciate, sangat sayang.
教会是一个家. Kemarin kata itu muncul dari mulutnya Lao Tse Mei Kui. Gereja itu adalah satu keluarga. Kita anak Tuhan yang saling support. Itu indah dalam hidup yang ada masalah. Ya. Tapi kita tidak membiarkan semua hal-hal yang tidak baik muncul dan merusak bahkan dalam diri saya dan Anda semua. Saya bukan pengajar di atas kalian. Saya adalah pengajar yang mewakili Tuhan untuk aku sendiri ada setara dengan kalian untuk diajar. Karena saat ini saya sekaligus pendeta pengkhotbah, sekaligus jemaat yang harus mendapatkan teguran juga. Orang ke gereja sekarang banyak yang bosan, enggan. Why? Kenapa? Kenapa? Lihatlah firman Tuhan, mari. Ya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lihatlah Mazmur 120 sampai 134. Dari ujung langit. Mereka pergi ke Yerusalem, ke Bukit Sion berziarah. Dan begitu senang. Kenapa orang sekarang enggan, bosan ke gereja? Problemnya dalam gereja atau dalam hati? Maybe one of that. Mungkin salah satu atau mungkin dua-duanya. Pendeta ada yang menjadikan khotbah untuk mengisi, memuaskan. Tapi seperti kritik tadi, kita harus mengajarkan kebenaran. Tetapi bukan untuk dengan jiwa yang keliru. Membawa manusia. Ini kayaknya saya ngomong berkali-kali dan saya perlu meminta. Ya, sebelumnya saya belum minta, tapi mungkin kita akan lakukan. Harus ada tulisan di sini, ya, yaitu bahwa, Sir, we want to see Jesus. Supaya pendeta tahu, orang bukan dengerin kamu. Mereka mau melihat siapa? Jesus. Kalian datang bukan untuk saya, untuk pendeta yang tidak favorit atau pendeta yang favorit. No. Kalau saya nanya pasti dalam kejelasan pikiran Anda 100% setuju. We come to see Jesus. To hear Jesus. Dan ini cuma hamba siapapun. Saya, Bu Eni, atau siapapun, Bu Esther, atau hamba Tuhan manapun juga. Kami cuma hamba yang tak layak. Ya. Lalu di sini harus ada juga tulisan. Ya. Tapi nanti kita runding ya, ini ada bunga, ini ada bunganya. Ya, harus ada semacam tulisan. Ya. Tulisan apa? Saya sempat berpikir tapi saya nggak mau ngomong dulu. Ya. Apakah adalah bahwa to love God and love sesama? Atau bagaimana kita itu merespon pada Tuhan? To remind ourselves, to remind the preacher. Siapa pemilik ibadah? Siapa tujuan ibadah? Jangan sampai setelah kita lakukan semua hal yang begitu baik, tujuan utamanya kita hilang. Dan setelah berpuluh-puluh tahun, berguguran dan krisis in Christendom, in the church. Ya, orang semua menjual. Tapi apapun, dan kita bukan mengkritik hal-hal yang baik. Tapi apa yang terbaik yang kalau hilang. Prinsip dunia, prinsip rohani sama. First thing first. And the first of all is Christ. And the cross. And soli Deo Gloria. Allah yang disembah. Apakah itu benar yang dilakukan? Kita lakukan. Kenapa orang bosan beribadah? Malas ke gereja? Yang salah siapa? Maybe both. Ya. Waktu yang lalu ada Coldplay. Apa sih Coldplay? Aku nggak ngerti. Cuma ngutip-ngutip doang. Coldplay. Kayaknya pemusik itu ya. Ya, benar ya pemusik ya? Coldplay, Bu Esther tidak tahu lah. Ini ibadah puji-pujian, hymn ya. Ya, mesti nanya anak muda ya. Tapi ini juga kita orang reform kurang tahu.
Mungkin anak-anak yang lebih gaul ya, gaul di dunia ya. Ayo, saya ingin tanya, apa sih Coldplay itu? Pemusik kan ya, pemusik dunia kan ya? Ya, itu tidak dapat tiket di Surabaya, pergi ke Singapura. Untuk saya mungkin tidak biasa, untuk mereka hal biasa. Ya, nggak dapat tiket di sini, bayar tiket, hotel, sekalian main, sekalian makan, sekalian belanja. Tergantung mungkin uang receh untuk mereka. Ya, mereka pergi ke sana. Kalau Bu Esther, kamu yang dikasih tiket, mau nggak? Tidak mau. Why? Orang ngejar loh. Kadang kenapa ada calo? Karena lagi rame maka harga dinaikkan. Calo. Bu Esther nggak mau. Tak minat. Tapi bagi orang lain kejar. Why? Karena di sana mereka tersiksa. Nah, they have their happiness. Sukacita mereka. Orang kalau telah menemukan bahagia di dalam Tuhan, bersyukur dan jiwa mereka ada dalam Dia. Dan merasa itu hal yang mulia. Mereka akan kejar. Ada orang jalan kaki sampai berjam dan berhari bawa kompor dan masak di tengah jalan untuk ikutin ibadah. Why they do that? It's precious. Ada orang hanya 10 menit untuk sampai ke gereja. They don't want to do that. Apa problemnya dengan orang tidak mau, enggan dan bosan ke gereja? Problemnya mungkin di dalam pelayanan gereja, mungkin di dalam hati orang. Orang berbondong-bondong ke GBK, kenapa? Ada pertandingan sepak bola yang seru. Tidak ada duit pun pergi. Bikin tenda pun silakan. Kayak saudaranya Gaddafi aja. Ya. Bikin tenda. Ya. Numpang. Ya. Apa namanya? Modal dengkul. Ya. Lalu apa yang mereka dapatkan? Teriak-teriak sampai suara hilang. They have their happiness. Ya. Badminton, tebuk. Modal berapa tuh untuk orang pergi ke stadion ketika lagi rame-rame dan tiket begitu mahal. Sedang menyusahkan diri, they have their happiness there. We lost the happiness when we lost God. Sehingga orang perlu memberikan apa yang diinginkan secara utilitarian. Tapi tidak membawa kemana-mana. We lost God in the church. Karena kita tidak lagi melihat Dia. Ketika orang Israel keluar dari Mesir dan melewati Laut Merah, seluruh dunia sekitar sampai Rahab mendengarkan dengungan, seruan bagaimana dahsyatnya Mesir ditunggang balikan dan Laut Merah terbelah. Dan gaung itu entah waktu itu dia sudah lahir atau belum lahir atau masih bayi atau mungkin umur berapa. Setelah 38 tahun setengah. Dia seorang wanita mungkin muda atau masih separuh baya lebih muda. Ya. Mungkin waktu itu belum lahir atau baru lahir. Gaungnya membuat dia gentar, beriman. Luar biasa orang Kristen dengan konduktor ataupun musician daripada kakaknya Miriam, kakaknya Musa. Semua menari, memuji, lepas. Karena dilepaskan dari jiwa yang bersyukur untuk keselamatan. Kita lihat bagaimana Daud mengubah banyak puisi dan lagu. Mendirikan bait Allah, rumah Tuhan. Ya, menyusun, menata, menarsitekkan tentang ibadah, menyusun. Kayak Pak Stephen Tong mempersiapkan JOS, SOS, SSO atau apa. JOS dan orkestra dan simfoni dan sebagainya. Lama untuk disiapkan. Itu yang dilakukan Daud. Walaupun dia tidak dapat kehormatan untuk di zamannya, itu semua jadi. Tapi hati yang paling tulus ada pada dia. Membuat satu sistem ibadah, menata akan para kaum Lewi, menyusun mereka, mungkin bikin sekolah untuk mereka, untuk bidang musik. Bagaimana untuk memuliakan Tuhan.
Inilah hati yang sangat tulus. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan di dalam bait kudus Tuhan. Dan dia melihat para malaikat serafim dengan 6 sayap. 2 sayap menutup mata muka. 2 sayap menutupi kaki. 2 sayap untuk terbang melayani. Betapa menyatakan kemuliaan Tuhan dan membuat dia tersungkur. Aku celaka. Seorang nabi yang anggap diri paling suci dan mengkritik banyak orang berdosa. Sekarang juga adalah seorang yang najis dan berdosa. Disitulah dia bersembah sujud dan dipulihkan. Inilah hal-hal yang sangat luar biasa. Dan perjanjian baru bagaimana ketika orang menerima anugerah Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Petrus bersungkur. Mereka menerima keselamatan. Orang kusta datang berlari dan bersungkur. Bersyukur. Orang yang telah disembuhkan bersungkur memuji. Yang kemudian nanti gereja akan menyusun lagu him. Pemujaan. Kenapa him? Karena ada puji-pujian yang more than word. Ya, word cannot say. I love you more than I can say. More than word. More than word. Inilah manusia. Dimanapun. Menganggap bahwa aku tidak bisa menyampaikan isi hatiku yang tidak bisa. Kata-kata tidak cukup. Maka manusia pakai musik. Pakai nada, ritma, musik, alat-alat, lalu paduan suara, lalu suara dibagi 4, 6, 8, berapa. Untuk lalu memakai berbagai variasi dan permainan untuk mengungkapkan. Itulah dahsyatnya musik. Ya, setelah mimbar khotbah, musik adalah hal kedua yang paling penting. Ya, maka sebagian buku itu adalah Alkitab dengan puji-pujian. Ya. Pergi ke gereja mesti yang bawa 2 itu. Ya. 2 inilah yang memelihara kerohanian dan ibadah orang. Ya. Saudara, inilah hal yang bagaimana kemudian muncul him. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu him of Christ. Ya. Ada banyak lagi lagu-lagu yang sebagian muncul di Alkitab Perjanjian Baru. Yang kemudian ada di dalam gereja. Lalu kemudian muncul liturgis. Ya, dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimana mengisi dari awal sampai akhir. Ya, dengan sebaik-baiknya, sepenuh-penuhnya, penuh dengan makna. Saya sangat menyesal. Pagi-pagi saya rencana tidak boleh telat, kembali saya telat. Sangat sedih. Ya, sudah rencana, sudah atur, sudah mandi, sudah siapkan. Kembali telat. Sedih sekali. Dari awal liturgi sampai akhir kita beribadah. Semua itu ada makna-makna. Dalam waktu singkat-singkat. Itu makna-makna padat. Yang setiap momen itu mau membawa kita untuk keagungan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Maka itu kita lakukan dengan semua makna. Ya. Orang yang mengajarkan liturgis yang sekarang banyak ditinggalkan. Yang begitu kaya itu. Untuk membawa satu sentuhan. Saya senang kemarin dapat satu video tentang Spurgeon. Tapi sayang kurang waktu. Saya hanya bagian awal. Mungkin kira-kira cuma 3-4 menit saja. Tapi memang aku sudah pernah tahu ceritanya. Di tengah salju dia dalam pergumulan. Dia sulit rohani seperti orang lain. Anak kalau nggak salah 15 tahun. Anak remaja umur belasan atau 17 tahun. Di tengah salju dia terpaksa singgah. Terlalu dingin. Terlalu tebal salju. Dia singgah. Di gereja yang hanya beberapa orang. Mungkin cuma 12 belasan orang. Ya. Orang-orang tua dengan wajah melihat pendeta. Dengan wajah dengarkan khotbah yang tanpa ada rasa. Tanpa ada ekspresi yang mungkin sudah beku. Dengarkan khotbah itu. Tanpa ada jiwa. Mungkin hanya rutinisme aja. Tanpa ada rasa warna. Ada seorang anak muda yang bukan jemaat di situ. Ya, ini gereja metodis kalau nggak salah. Ya, bukan gerejanya dia.
dia dengarkan. Dan bagaimana pengkhotbah yang tidak hebat itu berbicara dengan, lihatlah kepadaku, lihatlah Yesus. Bukan lihat pada dirimu. Ada yang dipakai. Dan itulah menjawab pergumulannya. Ketika yang lain itu mungkin pulang dengan kosong tetap kosong karena rutinisme tiap saat. Yang melihat khotbah dengan mungkin sudah lihat ibu guru, bapak guru di sekolah, daripada gua tidur pasti dimarahin, dilemparin kapur barus, dilempar kapur tulis. Lebih gua lihat tanpa melihat, dengar tanpa mendengar. Selesai kapan ibadah, cepatlah datang. Biar aku bisa pulang, selesailah tugasku beribadah. Ada satu orang hati yang digerakkan, dibawa kepada Tuhan. Inilah Spurgeon yang kemudian dipakai Tuhan menggegerkan tokoh besar. Itu ibadah. Dan dia disentuh oleh Tuhan. Khotbah seorang melayani dengan baik demi Tuhan, dengan setia, dengan urapan Tuhan. Setiap kita yang melayani pemusik, liturgis, semua penyambut, kita lakukan sebaik mungkin. Dan itu sebagai ibadah persembahan pada Tuhan. Masih belum cukup dengan suatu permohonan Tuhan yang bekerja. Karena kita tidak bisa apa-apa. Dan dipakai Tuhan. Dan itu jadi momen manusia dibawa kepada Tuhan seperti Spurgeon. Itulah ibadah. Dan Tuhan senang ada satu jiwa yang terkembalikan. Ada satu jiwa yang mengabdi dan membawa ke altar. Mungkin bagi Tuhan hari itu yang beribadah cuma satu orang itu. Mungkin, I don't know. Yang tahu cuma Tuhan. Dan bagaimana manusia dibawa kepada Tuhan. Saya ada satu buku, tidak bawa, ada di sana. Judulnya antik. Judulnya diterjemahkan tidak enak. A Royal Waste of Time. Saya buka kamus. Membuang-buang waktu. Tapi kok ada kata royalnya, waste of time kan, buang waktu. Tapi royal waste of time. Saya bukan orang Inggris, saya kurang paham. Harus orang-orang daerah yang mau coba ngerti. Itu belum tentu orang biasa ngerti, kadang masih orang yang lebih dalam. Guru-guru bahasa mungkin lebih mendalami. Apa artinya a royal waste of time? Buku itu memang membahas tentang pergumulan masalah ibadah liturgis yang problem. Kenapa enggak ke gereja? Bosan, buang waktu. Gue dapat apa? Kalau khotbah yang bagus, itu yang kita mau aja. Saudara, ketika engkau duduk bersama dengan pasanganmu yang kau cintai, bukan yang tidak kamu cintai, yang kamu suka bersama dia, kamu buang waktu enggak? Tak tanya kamu aja deh, buang waktu enggak? Enggak ya? Awas berani bilang buang waktu. Pisah kamar. Saya enggak nanya yang lain. Ada orang relasinya, saya nanya kira-kira yang relasinya baik. ya. Istri masih muda, anak masih kecil. Semarak asmara masih kuat. Kalau sudah 10 tahun, 50 tahun, kamu jaga ya. Kalau kita happy with our spouse dengan pasangan kita, kita senang. Pergi berjalan-jalan itu tidak selalu menjadi yang paling membuat kita senang. Bersama dengan sang kekasih, bersama dia. Duduk bersama, ngobrol bersama, sepakat bersama, itu menyenangkan. Bersama dengan keluarga dan bisa menikmati, itu bukan sesuatu yang wasting time. Nah, ini problem karena sekarang kita telah direbut dengan hal lain. Sehingga kita kehilangan yang tadi diucapkan itu. Sampai ketika kita seperti Steve Jobs yang kaya raya dan berhasil tapi harus dihentikan dengan adanya cancer. Dia baru memikir ulang. Apa yang sesungguhnya paling bermakna bagi seorang Steve Jobs yang bukan orang Kristen. Kalau nggak salah orang Buddha, agamanya Buddha. Ya, atau agama apa gitu. Ya, keluarga. Bersama keluarganya. Aku nggak mau bicara banyak karena dia juga bermasalah. Ya, orang-orang kaya itu kan bermasalah. Dia juga punya anak namanya Lisa yang juga dari kecil mungkin tidak diakui.
ya atau sebagainya ya. Tapi juga programnya memakai nama Lisa ya. Jadi ada program apa itu ya, jualan apa namanya Lisa. Antara sayang nggak sayang, nggak jelas lah itu urusan mereka ya. Ayahnya bikin satu buku juga tentang ayahnya, si Steve Jobs itu. Tapi ketika dia sakit dia memikirkan nilai keluarga. Itulah yang penting. Ketika hati kita sudah tidak ada Tuhan, kita akan mencari sesuatu yang lain. Dan gereja coba untuk panggil pulang. Hei, sini ke gereja. Moh, aku ada hal yang kamu senang loh. You suka apa? Suka musik? Ke gedung A. Suka pengajaran? Ke gedung B. Bagus sih semua. Tapi yang terbaik tidak boleh hilang. God, Tuhan, Dia. Dan ketika kita datang dan mengalami anugerahnya, mengalami keselamatannya, dicerahkan seperti Spurgeon dan banyak orang yang mengalami pembaruan, menyadari keberdosaan, mengalami kehancuran, menerima dengan rasa syukur akan pengampunan, kebaikan, nikmat seperti orang yang 12 tahun pendarahan, bayangkan deritanya. Waktu dia disembuhkan, you bisa bayangkan, aduh. Kamsia. 12 tahun aku cemar kain. Aku stres, aku habis. Kalau punya suami mungkin sudah ditendang, sudah dicerai. Kalau belum punya suami, tidak akan pernah bisa orang kawin. Kalau kawin bisa dibunuh, you membohong, menipu saya. Aku gak bisa berhubungan dengan kamu, tapi you mau kawin sama aku. Betapa banyak penderitaan tiap hari. Orang yang kalau mencuci kain, kalau sekarang softtek dia bisa bangkrut gara-gara softtek. Ya, pembalut. Bayangkan susah sengsara. Kita disembuhkan, yuk kira-kira gimana perasaannya? Dia akan sembah sujud. Dia akan capek. Dia akan sembah sujud. Dia akan memuji, dia akan bersharing, dia akan pergi ke seluruh dunia menyampaikan betapa baiknya Tuhan. Tidak ada capeknya. Dari hati, penuh ketulusan, tidak perlu dibayar. Memuji, inilah orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang mengarang lagu. Orang seperti Fanny Crosby, yang tidak mikirkan uang. Tulis puisi dikasih $1, orang marah, dia tidak apa-apa. Karena ini untuk Tuhan. Saudara, mereka digerakkan oleh kemuliaan Tuhan, splendornya Tuhan, kemuliaan Tuhan. How great thou art, how great thou art. Mereka malu kalau mereka memuji Tuhan dengan malu-malu. Mereka malu kalau memuji Tuhan dengan enggan-enggan. Mereka marah pada diri mereka kalau tidak cukup untuk bersyukur dan berteriak memuji Tuhan. Orang yang menangis karena rasa syukur, nyesel karena pertobatan. Mereka gak malu ketika meleleh, ingus, air mata, nangis, ngaku. Karena sesuatu yang menggerakkan jiwa mereka. Puji-pujian dan penyembahan mulai dari sini. Dan itulah kita. Orang berdosa yang telah menerima anugerah. Amin. Dan kita datang. Bukan untuk pendeta. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi hanya Tuhan. Dan dialah yang harus dilihat, ditinggikan. Saudara, biarlah ini boleh menjadi semacam pembaruan. Di mana ibadah dikembalikan ketika Allah menjadi subjek dan objek. Dia yang utama dan pusat ibadah kita. Maka hal-hal yang lain, dia yang akan memimpin. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kita berkumpul dan Allah ditinggikan, Roh-Nya akan memimpin. Dan dia akan menggerakkan setiap orang dengan hati, tahu apa yang mesti dia lakukan. Kata Agustinus, dan ini jadi penutup. Kasihlah Tuhan, and do what you want. With a pure love. Dengan cinta murni, pertobatan. Kalau you sudah mencintai Tuhan, menikmati Tuhan. Silakan. You tahu. Biarlah anggota keluarga, bahkan orang yang kerja di rumah atau pembantu, mencintai yang benar. Kasih kebebasan. Kau usah dibatas-batasin.
Membatasin kreativitas dan keinginan untuk berbuat baik. Kalau mereka telah digerakkan Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, mereka akan berbuat melampaui kalkulator. Seperti anak yang sayang orang tua, mereka kumpulkan uang, bikin acara, capek apa. Yang penting papa mama yang sudah umur 80 tahun. Dulu berjuang demi keluarga, sekarang semua diayomi. Mereka sudah tua, keluarkan uang, keluarkan tenaga, kumpul. Ada yang dari New York, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Afrika, ada yang dari Banyuwangi, dari mana-mana kumpul. Semua happy karena satu, mereka sayang sama kepala keluarga itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ampunilah kami. Kami merasa tidak layak. Kami telah sangat mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kembalikanlah ibadah yang benar, gereja, kekristenan, ibadah begitu krisis. Semua pelayanan yang selama ini dilakukan oleh gereja manapun sepertinya telah kehilangan arah dan fokus. Kami telah kehilangan orang-orang dengan hati yang benar-benar melihat keagungan-Mu. Kembalikanlah kami, bawalah kami untuk kepada ibadah yang sejati. Saat segala sesuatu berakhir dan dunia berakhir, yang tinggal adalah puji-pujian dan penyembahan pada Engkau. Kami telah kehilangan mutiara yang begitu berharga ini. Pulihkanlah itu, hamba-Mu selesai, Roh-Mu terus bekerja. Hamba-Mu baru sampaikan hal yang kecil, sedikit. Dan ada begitu banyak hal kami perlu diajar. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.